Salam Media Sriwijaya. Subdit 2 Bidang Perbankan di Treskrimsus Polda Sumatera Selatan, Sumsel, berhasil menangkap 2 pelaku customer service SC dan Pramubakti OB kasus penipuan dan pengelapan uang tabungan 70 orang nasabah Bank BRI Unit Tanjung Sakti Cabang Pagar Alam. 2 tersangka yang diamankan, berinisial VW perempatan usia 34 tahun, bertugas sebagai kustomer servis CS di Bank BRI Unit Tanjung Sakti Cabang Pagar Alam, sedangkan tersangka AU pria usia 34 tahun, hanya pegawai OB di Bank BRI. Keduanya ditangkap di kawasan Pagar Alam Sumsel. Kita berhasil mengungkap kasus perbankan oleh Subdit 2 Perbankan di Treskrimsus Polda Sumsel. Ada 2 pelaku yang berhasil kita amankan berinisial AU dan VM, di mana AU sebagai OB dan VM sebagai Customer Service CS di Bank BRI Unit Tanjung Sakti Cabang Pagar Alam, ungkap Wadir Reskrimsus Polda Sumsel AKBP Putu Yuda Prawira, SI. Disampingi Kasubdit Penmas AKBP Yeni. Kasubdit 2 Perbankan AKBP Bagus Suryo Wibowo SIK dan Sony Pernadi, Kepala Bagian Legal Kanwil BRI Palembang. Jumat 24.02. Dikatakan Wadir Reskrimsus Polda Sumsel, untuk aksi kedua tersangka ini terbilang cukup rapi, di mana aksinya berlangsung sejak tahun 2020 hingga bulan Januari tahun 2023, dengan korban mencapai 70 orang nasabah, kerugian mencapai 5,253 miliar. Kerugian nasabah itu dari 10 juta hingga 480 juta, dari 70 orang nasabah, total kerugian mencapai 5,253 miliar, katanya. Selain mengamankan 2 tersangka, petugas juga mengamankan beberapa barang bukti berupa tabungan nasabah BRI yang transaksinya ditulis tangan, 32 kartu ATM nasabah, 1 buah kartu kredit milik tersangka AU, laporan audit tim ad-hoc atas 70 nasabah BRI. Sementara itu, Sony Pernadi, pihak Bank Kepala Bagian Legal Kanwil BRI Palembang, menegaskan jika pihak BRI atas kasus tersebut, pihaknya menjamin uang nasabah sebanyak 70 orang, sedangkan tersangka VM sudah dipecat, sedangkan tersangka AM merupakan tanggung jawab pihak outsourcing. Atas perbuatannya kedua tersangka dijerat dengan pasal 49 ayat 1, huruf A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dan pasal 55 KUHP dan pasal 64 KUHP dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun maksimal 15 tahun dan denda minimal 10 miliar maksimal 200 miliar. Ngecek buku tabungannya, berapa rekeningnya. Nah, kalau kita kan sering-sering ngecek itu berapa, kadang-kadang tarik dikit. Nah, tapi kalau karena orang sana budayanya memang nabung ya nabung untuk disimpan. Nah, jadi dia memanfaatkan situasi itu untuk mengambil, begitu. Rata-rata uang nasabah itu hasil apa, misalnya berkebun atau apa? Untuk rata-rata di sana hasil berkebun. Mau mengambil uang. Dan yang pernah kebetulan nasabah itu sudah pernah diambil oleh tersangka rekening itu, dia akan pada saat nasabah itu datang ke bank, dia akan tarik dulu dari rekening yang lainnya untuk menutupi rekening yang nasabah itu mau mengambil. Jadi nanti begitu dia mau ngambil, misalnya dia udah pernah nabung 100 juta dan sudah digasak sama tersangka, pada saat orang itu datang mau ngambil uang, dia akan memasukkan lagi 100 juta. Nah nanti begitu orang itu ngambil 3 juta, benar-benar diambilkan 3 juta dari tabungan itu. Setelah orangnya pulang, dikembalikan lagi uang itu, diambil lagi, seperti itu. Jadi benar-benar korban ini nggak menyadari kalau nggak menyadari. Awal ketahuannya itu gimana? Jadi awal ketahuannya ini di 2023 tanggal 30 Januari kebetulan ada anak dari nasabah yang mengecek tabungan milik bapaknya, yang perasaan bapaknya itu sebetulnya masih ada dananya. Begitu anaknya ini ngecek, kok tidak ada, nah, komplain lah. Begitu komplain ditelusurilah bahwasannya ini kok bisa, ini selama ini proses penabungannya bagaimana, diceritakan bahwasannya selama ini bertemunya dengan 2 orang tersangka tersebut. Yang dicek itu buku tabungan? Buku tabungan. Jadi begitu dicek, akhirnya ditelusurilah. Begitu dicek, memang ditanya, memang terjadi pengambilan secara sepihak oleh tersangka. Nah,
Kemudian dilakukan penelusuran dari pihak BRI, nanti mungkin secara spesifik bagaimana penelusuran nanti pihak BRI yang menjawab. Yang jelas awal mula terungkapnya itu dari salah satu nasabah yang komplit. Pers, pengungkapan kasus tindak pidana perbankan yang diungkap oleh Subdit 2 Subdit 2 Perbankan Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan, di mana kejadian ini terjadi pada tahun 2020, bulan 2020 sampai Januari 2023. Lokasinya di Bank BRI Tanjung Sakti Cabang Pagar Alam, di mana dalam pengungkapan kasus ini ada 2 tersangka diduga pelaku yang berhasil kami amankan. Di antaranya bernama inisial AW dan VM, ya, di mana AW ini profesinya adalah sebagai customer service di Bank BRI tersebut. Kemudian VM ini profesinya sebagai OB di Bank BRI itu dan di Bank BRI itu juga. Jadi dari kejadian ini saya akan menjelaskan kronologis kejadiannya, ya, di mana AW dan VM ini bekerja sama dengan modus setiap ada nasabah yang datang ke Bank BRI tetap dilayani dengan baik, kemudian membuka tabungan tetap dilayani, kemudian uangnya disetorkan, tetap disetorkan, namun ATM-nya tidak diserahkan. Jadi nasabah setelah selesai membuka tabungan, menyetorkan uangnya, kemudian buku tabungan diberikan, tetapi ATM tidak diberikan dengan alasan akan ada program undian. Itu modusnya, dengan alasan ada program undian, jadi ATM tidak diserahkan. Nah, pada kesempatan itulah kedua pelaku ini menguras uang nasabah. Kemudian ada juga modus yang lain, ya, di mana dilakukan oleh VM. Jadi VM ini berdiri di depan Bank BRI, mencegat nasabah yang akan membuka tabungan atau yang akan menabung. Jadi dengan alasan akan membantu menyetorkan, tapi faktanya uang tidak disetorkan. Jadi uang yang disetorkan itu ditulis manual menggunakan pena. Kemudian bukti setornya juga diserahkan kepada korban, tetapi tulisan tangan menggunakan pena, dengan alasan terjadi error, terjadi kerusakan atau error. Itu modus yang kedua yang dilakukan oleh para pelaku ini. Kemudian kerugian yang dialami oleh nasabah ini dari 10 juta sampai 480 juta. Ya, jadi nasabah ini yang mengalami kerugian, korbannya kurang lebih sekitar 70 orang. 70 orang. Kemudian pasal yang kami sangkakan yaitu pasal 49 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, junto pasal 55, junto pasal 64 KUHP. Ancaman minimal 5 tahun, ancaman maksimal 15 tahun, denda minimal 10 miliar, denda maksimal 200 miliar. Mungkin itu saja yang